wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, udah sarapan? Udah sarapan semuanya ya? Oke, kalau udah sarapan kan badannya masih kuat, masih semangat. Oke. Ya, selanjutnya sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke, silahkan. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Arif Nur Hidayah. Oke. Faizal Hakiki. Ya. Eli Soliha. Diva Syifa Aniswani. Oke. Farah ada. Dwi Isnaini. Dwi Isnaini mana? Oh, nggak berangkat, kenapa? Sakit? Kita doakan buat Dwi Isnaini ya, semoga dia cepat sembuh. Oke? Selanjutnya Siti Nurjanah ada. Oke. Siti Mukaroma ada. Dina Rahmawati. Oke. Berarti yang tidak berangkat Dwi Isnaini aja ya. Oke. Udah siap belum buat belajar? Oke, kalau udah siap, siapkan buku kalian, pensil, alat tulis. Oke, udah ya? Ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek ingatan kalian dulu ya. Kita kan kemarin berarti udah belajar yang dari awal itu tuh kita bahas tentang bilangan bulat. Nah, kita kira-kira ada yang masih ingat nggak bilangan bulat itu apa pengertiannya? Oke, silahkan. Farah ya. Bilangan bulat itu apa, Farah? Oke, bilangan bulat yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang tahu pengertian dari faktor bilangan itu apa? Ya, silahkan. Siapa? Oke, Siti Nurjana. Ya, kadang lupa. Faktor bilangan gimana? Bilangan bulat A dikatakan bilangan bulat B jika demikian, sehingga jika A kali N sama dengan B. Ya, kira-kira ada yang bisa memberi contoh enggak? Ya, silakan Mbak Farah. Contohnya berapa? Oh, ya, benar sekali. Ada yang mau ngasih contoh lain? Ya, bagus. Oke, selanjutnya membandingkan bilangan bulat berpangkat tinggi. Misal ada contoh soal 70 pangkat 71 dengan 71 pangkat 70. Kira-kira lebih besar mana? Ya, silahkan. Berapa? Oke, 70 pangkat 71 lebih besar dari 71 pangkat 70. Oke. Misal ada soal 16 pangkat 15 dengan 13 pangkat 14. Kira-kira lebih besar mana? Ya jelas ya, yang 16 pangkat 15. Karena apa? Ya, benar sekali. Ya. Kalian sering diskusi nggak sama teman-teman kalian? Kan biasanya ibu memberi ini ya, tugas buat diskusi. Oke, kalau kalian udah diskusi berarti udah ini ya, udah mahir ya. Oke, siap buat ulangan setelah materi ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nah, Ibu harap kalian saat SD kan kalian udah mengenal istilah KPK dan FPB ya. KPK kelipatan persekutuan terkecil dan FPB itu faktor persekutuan terbesar.
Ibu harap setelah kalian belajar KPK FPB pada hari ini, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan KPK FPB dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ya, kalian nanti akan belajar lebih dalam tentang KPK dan FPB beserta aplikasinya, ya. Bukunya udah siap ya? Ya, dibuka halaman 96 yang menjelaskan tentang KPK dan FPB. Tapi sebelumnya nanti kalian perhatikan dulu di LCD proyektor, nanti Ibu akan memberikan contoh soal, oke? Ya. Bisa dilihat ya anak-anak. Ya, ada soal ya. Zainul, Evan, Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Nah, jika pada hari ini mereka membeli bakso secara bersamaan, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Oke, untuk mempermudah, kita akan menggunakan dengan papan multifungsi KPK dan FPB. Jadi di sini nanti kita dapat menemukan kapan si Zainal, Evan, dan Thohir saling bertemu. Ya, tadi soalnya kan Zainul itu setiap 2 hari sekali ya. Jadi kita tandai pada 2. Lalu kelipatan kedua ini Ibu tandai dengan pakupin warna biru. Kelipatan 2 itu 4, terus berapa lagi? Oke, 6. Selanjutnya 8. Selanjutnya 10. Karena pakunya enggak cukup, jadi di ini ya ditambahin dengan warna hijau. 12. Selanjutnya 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. Terus selanjutnya 30. Oke. Nah, selanjutnya Evan itu setiap 3 hari sekali. Berarti setiap 3 hari Evan beli bakso. Kita tandai dengan yang warna kuning. Oke. 3 hari berarti 3. Terus dia akan beli bakso lagi pada hari selanjutnya. 1, 2, 3 berarti 6 ya. Selanjutnya 9. Terus 12. 15. 18. 21. Selanjutnya 24. Selanjutnya 27. Dan yang terakhir itu 30. Nah, selanjutnya Thohir itu membeli bakso setiap 5 hari sekali. 5 hari beli bakso, 5 hari lagi, 5 hari lagi. Ya, kita akan kembali lagi. 5, 10, 15, 20, 25. Kita tandai dari aja ya, 25. Kita minjemnya 24 karena nggak cukup. 30. Nah, di sini kelihatan ya, mereka itu bertemu pada hari ke berapa coba? Kita lihat di sini, kalau ini kan sendirian, ini berdua. Ini mereka berdua. Ini siapa tadi berarti? Si Zainal sama Thohir ya, ini yang mereka bertemu. Tapi pertanyaannya kan kapan mereka bertemu dalam 1 hari? Nah, kita lihat di sini yang ada pakunya 3 itu berada pada angka 30. Jadi mereka membeli bakso secara bersamaan itu setiap 30 hari sekali. Ya berarti sama aja ya, 1 bulan sekali mereka beli bakso bareng-bareng. Oke. Ya, kira-kira ada yang mau mencoba? Mungkin dengan
angka yang berbeda. Oke. Nanti sekalian ya. Nanti ibu masih punya satu soal, nanti kalian bisa mencoba ini, oke? Buat memudahkan. Ya, untuk soal yang kedua, utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 sebuah MTS untuk mengikuti Perkema Sabtu Minggu atau Persami sebanyak 108 orang. Utusan kelas 7 sebanyak 30 orang, kelas 8 sebanyak 36, dan dari kelas 9 sebanyak 42 orang. Untuk acara mendalil baris, utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Ya, pertanyaannya yang pertama, berapa sebanyak kelompok yang dapat dibentuk? Untuk pertanyaan kedua, berapa banyak anggota tiap kelompok? Oke, kita langsung kerjakan ya. Tadi yang di LCD proyektor. Oke. Ya, selanjutnya kira-kira ada yang mau menjawab apa enggak? Kita kerjakan dulu bareng-bareng aja ya. Oke. Tadi pertanyaannya berapa kelompok yang dapat dibentuk? Seperti itu ya. Ya. Kelompok-kelompok yang bisa dibentuk dari jumlahnya berapa tadi? Dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. 108. Oke. Jumlahnya ada 108. Kira-kira dari 108 siswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok? Dibagi menjadi berapa? 1. Iya, bisa. Jelas ya, kalau dibagi menjadi 1, anggotanya 108. Kira-kira bisa dibagi menjadi 2 enggak? Bisa? Oke. Bisa dibagi menjadi 3? Bisa? Oke. Dibagi menjadi 4 kira-kira bisa atau enggak? Bisa ya? Kira-kira berapa kalau dibagi menjadi 4? 108 dibagi menjadi 4, 27. Oke. Selanjutnya, dibagi menjadi 5 bisa enggak? Enggak ya, berarti dibagi menjadi 6? Bisa. Oke. Jadi kelompok yang dapat dibentuk dalam acara persami yang tadi yang sudah kalian baca itu bisa menjadi 1 atau 2 atau 3, 4 atau 6. Oke. Nah, tadi pertanyaan kedua, berapa banyak tiap kelompoknya? Nah, misal dalam satu kelompok berarti jumlahnya tetap ya 108 siswa. Kalau misal 2 kelompok berarti 108 per 2 sama dengan berapa? 54. Dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau menjadi 3 kelompok, 108 per 3 sama dengan berapa? Sama dengan 36. Yang selanjutnya misal 4 kelompok. Berarti 108 dibagi 4. Hasilnya berapa? 27. Kalau misal dibagi menjadi 6 kelompok. Ini menjadi 6 kelompok, 108 dibagi 6 sama dengan berapa? 18 ya. Jadi kira-kira nanti kalau kalian bersami sama kakak kelas kalian, kelas 8, kelas 9, kalian mau dibagi menjadi berapa? Oke. Berapa? 3, 4, 6? Ya, kalau yang penting kalian harus kerjasama, oke, dalam kegiatan persami. Mau diadakan juga ya? Oh iya. Yang penting kalian jaga kesehatan kalian, kerjasama dengan teman-teman gitu ya.
apalagi itu sama kakak kelas kalian. Oke. Selanjutnya lanjut ya. Kira-kira dari contoh 2 soal tadi ada yang bisa, oh jadi caranya seperti itu, oh jadi kalau misalnya ini pakainya KPK, FBP kayak gitu ya, ada ya. Oke, ada bayangan sedikit-sedikit ya, ada. Oke. Ada yang enggak ya, kalau yang enggak apa-apa ya, ini kan masih awalan, jadi masih ada beberapa step lagi sampai kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan APK dan FBP. Kayak dong, ada kan ibu udah bikin ini, oke? Ibu tunjuk ya. Gantian dong, tadi ibu yang di sini, nanti gantian kalian yang di sini, oke? Ya. Siapa yang mau maju dulu? Silahkan. Oke, silahkan Mbak Farah. Oke. Mbak Farah mau bikin soal sendiri atau dipilih sama ibu? Ya, pertama kita fokus ke KPK dulu ya. Oke, mau bikin soal sendiri? Ya, silahkan Mbak Farah. Ya, yang di sini bisa tolong perhatikan Mbak Farah ya. Nanti kalian juga akan ditunjuk untuk maju. Oke? Ya. Saya Mbak Farah udah jadi ketemunya di angka 18 ya, tepuk tangan. Ya, ada lagi. Nah, kalau misalnya nggak ada nanti ibu tunjuk loh. Ya, dari pojok kanan apa kiri? Oke, di pojok sana. Ya, silahkan Mas Arif. Silahkan Mas Arif maju. Nah, Mas Arif mau bikin soal sendiri atau dibikinin? Oke, bikin soal sendiri. Oke. Mau bikin soal sendiri. Bisa diperhatikan ya, Mas Arif mau ambil angka berapa di sini? Ya, ketemunya di angka 12. Oke, tepuk tangan buat Mas Arif. Ya, dari pojok sana, dari depan sini kan udah. Ya, sekarang tinggal pojok sana. Oke, silahkan Mbak Dina. Oke, Mbak Dina mau bikin soal sendiri atau bikin ini? Apa dibikinin sama temennya? Oh, bikin sendiri aja, ya udah nggak apa-apa. Ya, tenang, nanti semua dapat bagian masing-masing ya. Oke, silakan Mbak Dina. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dina. Ya, udah ya dari pojok sana. Kira-kira ada yang mau lagi? Ya, dari pojok sini, pojok depan maksud saya. Ya, pojok depan silakan Mbak Siti Nurjana. Oke, Mbak Siti Nurjana mau bikin soal sendiri atau bikin sama ibu atau bikin sama teman-temannya? Udah mau sama teman-temannya aja. Ya udah nggak apa-apa, bikin sendiri. Ya, silakan Mbak Siti Nurjana. Diperhatikan ya, jangan berisik. Nanti kalau misalnya yang Bang perhatikan, maju ke depan ya. Oke. Udah. Oke, tepuk tangan buat Mbak Siti Nurjana. Nah, dari barisan sini udah, tinggal barisan tengah ya. Barisan tengah, siapa yang mau mewakili dari barisan tengah? Mau di depan atau yang di belakang atau yang belum di tengah? Kayak yang di tengah aja ya, benar-benar di tengah tuh, di bawah lampu. Mas Diva. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Diva. Ya, silakan maju Mas Diva. Oke, Mas Diva mau bikin soal sendiri apa enggak? Ya, nggak apa-apa, bikin soal sendiri ya. Silakan Mas Diva. Ya, perhatikan ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Diva. Ya, dari pojok sana, depan sini, dari tengah udah mencoba semuanya ya. Kira-kira yang tadi katanya masih belum ingat. Sekarang udah ingat ya. Udah ada KPK seperti ini, FBP seperti ini. Jadi kalau misalnya ada soal yang misal kira-kira ketemu bersamaan atau gimana kayak gitu, berarti itu termasuk KPK. Nanti jangan sampai keliru ya, pas ada soal itu harus sampai KPK malah FBP kayak gitu, oke?
Karena tujuan belajar kali ini itu kalian nanti lebih dalam tentang KPK dan FBB beserta aplikasinya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, selanjutnya ini Ibu ada contoh soal ya. Yang pertama, tentukan KPK dari 90 dengan 168. Nah, karena ini nilainya besar, jadi nggak bisa dihitung dengan 8 ini ya. Ini karena terbatas cuma sampai angkanya sampai 100. Jadi yang pertama kita dapat menggunakan cara dengan pohon faktor. Masih ingat ya cara dengan menggunakan pohon faktor? 90 bagi 2, 45 bagi berapa lagi? 3, 15 dibagi berapa? Ya, 5. Jadi faktor dari 90 itu 2, 3, 3. 2 kali 3 kali 3 kali 5. 2 kali 3,2 kali 5. Selanjutnya 168. 168 bisa dibagi 2. 2 berapa? 84 bagi 2 40 bagi berapa lagi? 2 ya. 21 selanjutnya dibagi berapa? 3, 7. Habis ya. Berarti 158 ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7 atau 2,3 kali 3 kali 7. Nah, cara mencari KPK-nya gimana ini ya? Dengan memalingkan semua faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka pilih yang pangkatnya paling tinggi. Oke. Ya, di sini ada 2 ini ya. Di sini aja ya biar gampang. 2,3 kali 3. Di sini ada yang sama ya, 2 dengan 2,3. Nah, kita pilih yang pangkatnya lebih besar. Jadi 2,3 kalikan 3,2 kali 5 kali 7. Karena semuanya 2,3 8 kalikan 3,2 9 kali 5 kali 7. 8 kali 9 berapa? 70. Kalikan 35. 72 kali 35. 5 kali 2 10. 5 kali 7 berapa? Ya, tambah 1. 3 kali 2. 3 kali 7. 12. 2520. Oke. Nah, sekarang tentukan KPK dari 9, 15 dengan 42. Nah, ini mau ditulis dulu nggak? Oke, silahkan mau ditulis dulu. Ya, oke, yang selanjutnya itu dengan pembagian bersusun. Oke, yang pertama itu ada angka 9, selanjutnya 15 dan 42. Nah, langkah yang pertama kita bagikan dulu. Kira-kira ini bagi menjadi berapa dulu? 9, 15, 45. 42 ya. Ada yang bisa dibagi menjadi 2 ya. 42. 42 dibagi 2, 21. 15 dibagi 2 nggak bisa, jadi kita kasih tanda karena tidak membagi habis, jadi kita kasih tanda panah ya. 15. 9 dibagi 2 bisa apa enggak? Nggak bisa. Oke,
kita turunkan tapi kita kasih tanda panah ya. 9. Oke. Nah selanjutnya dari 9, 12, 21 bisa dibagi menjadi 3 ya. Oke. Kita bagi menjadi 3, 21 bagi menjadi 3 berapa? 7, 15 dibagi 3, 5, 9 bagi 3, 3. Oke. Ini udah 3, 5, dan 7. Nah, kita dahulukan yang ini dulu ya. Yang dari sana harus nih. Harusin aja ya, jadi 3. Kita bagi menjadi 3. 7 bagi 3 nggak bisa ya. Tidak membagi habis, masih sisa 1. Jadi kita turunkan aja. Ini 7. 5 juga tidak bisa ya. Kita turunkan 7. 3 bagi 3 sisa 1. Karena ini bagi habis jadi nggak usah ditambah. Ya, selanjutnya berapa lagi? Ini 5 ya. Maaf ya. Selanjutnya 5 ya. Kita bagi menjadi 5. Ini kita turunkan 1. 5 bagi 5 1 ya. 7 bagi 5 tidak bisa. Tidak membagi habis jadi kita turunkan. Kasih tanda. Selanjutnya bisa 7 bagi dengan 7 bagi 7 1. Ini turun 1. Udah habis ya sampai 1 1 1. Nah, cara mencari KPK-nya ini gampang banget. Kita tinggal mengalihkan ini aja. Oke? 2 dikali 3 kali 3 muat ya. Sini. KPK-nya berarti 2 dikali 3 kali 3 kali 5 kali 7. 2 kali 3 6 kali 3 12 kali 5 60 60 kali 7 berapa? 420. Jadi KPK-nya 420. Nah, kira-kira lebih mudah pakai pohon faktor atau pakai yang pembagian? Ya, oke. Kira-kira dari materi KPK ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Oke, kalau misal nggak ada, kita lanjut ke materi FPP. Oke. Nah, udah mulai jenuh ya atau bosan? Ya. Mau apa? Kita mau lanjut aja atau mau streaming? Oke, kalau misal kita mau lanjut, kita langsung lanjut ke contoh soal FPP. Yang pertama, kandungan FPP dari 24, 48, 72, semua FPP dari 90 dan 168. Ya. Gimana? Oh, cari FPP dengan menggunakan ini. Oke, bisa banget. Nanti bisa dicoba bareng-bareng ya. Pakai ininya nanti. Apa mau pakai ini dulu apa langsung ke soal ini? Ke soal ini dulu, nanti baru kita main-main lagi sama papan multifungsinya. Ya oke, nggak apa-apa, itu buat akhiran ya. Ya, yang pertama tentukan FPP dari 24, 48 dengan 72. Nah, kalian mau memilih dengan pohon faktor atau dengan bagian bersusun? Ya, yang pertama pakai bagian bersusun. Oke. Kenapa pakai bersusun? Ya karena berdua soalnya sama kayak yang tadi ya. Bedanya tadi mencari KPK, nah sekarang FPP. Ya nggak apa-apa. Tuh ada angka berapa aja? 24, 48, 72. Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Nah, 24, 48 dengan 72 pertama kali kita bagi dengan berapa? Berapa? Oke, 2 ya. 72 dibagi 2 berapa? 36. 48 dibagi 2 24. 24 dibagi 2
Ini membagi habis semuanya ya, jadi kita nggak memberi tanda panah. Oke. Selanjutnya kita bagi menjadi 2 lagi. 36 bagi 2, 18, 24 dibagi 2, 12, 12 bagi 2, 6. Oke. Masih membagi habis. Kita bagi lagi menjadi berapa? 2. Oke. 18 bagi 2, 9. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oke. Selanjutnya dibagi berapa lagi? 3. Oke. 2 udah. 2 masih bisa. Ada 6. Lagi 2. Ini turun karena tidak membagi habis. 3. Ini kita kasih tanda ya. 7. Selanjutnya kita bagi menjadi berapa lagi? 3. Oke. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 7. Sekarang berapa lagi? 3 ya. 3 bagi 1. 3 bagi 3, 1. Ini 1. 7. Kasih tanda ya, karena tidak membagi habis. Selanjutnya sisa 7 ya. Ini 1. 1. 1. Pokoknya kalau misal kalian memilih buat menggunakan pembagian bersusun, yang harus kalian ingat-ingat adalah ketika tidak membagi habis, pokoknya kalian harus memberi tanda, oke? Apalagi kalau misal di FTP. Nah, kapasitas juga penting ya. Oke. Jadi cara mencari FTP kalau misal kita menggunakan pembagian bersusun, kita lihat di sini ya. Kita lihat yang membagi habis semuanya. Ada angka berapa aja? Membagi habis semuanya, nggak ada tanda berarti cuma ini ya. 2 kali 2. Ya benar. Berarti FTP sama dengan 2. Dengan FTP dari 90 dan 168. Oke. Kita pakai pohon faktor ya. 90 dan 160 ke 8. Oke, 90 bagi 2 berapa? Selanjutnya berapa? Bagi 3 dulu aja ya. Bagi 3 berapa? 15 bagi 3, 5. Ibu kasih lingkaran buat untuk mudah aja ya, biar kelihatan ya. Kalau misal nggak dikasih lingkaran juga nggak apa-apa. 168 dibagi 2 berapa? 40. 4 bagi 2. Berarti 90 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 5, 168. 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan FPB. FPB-nya caranya kita cari angka faktor yang sama tapi dengan pangkat yang terkecil. Yang sama berapa? 2 ya. 2 kita pilih yang 2 pangkat 1. Ini kalau misalnya nggak ada. Ya, sekarang ini udah ditulis semua ya. Kalau misalnya udah tulis, Ibu hapus. Ya. Siap-siap untuk diskusi ya. Kalian bisa mencatat nanti di slide. Ibu mempunyai 3 soal cerita. Nah, di situ kalian bisa menentukan itu dikerjakan, diselesaikan dengan KPK atau SPB. Nanti kalian ibu bagi kelompok ya. Mau dibagi kelompok jadi berapa? Per baris aja. Atau kebanyakan belum? Oke. 4. Berhitung dari 1 sampai 4 seperti biasa ya, Dari sini apa dari sana apa dari belakang apa dari sana? Oh, dari sana, nggak pernah ya.
Oke, nggak apa-apa, dari pojok kanan berarti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Silakan kalian berkumpul, yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke, ya kumpul. Oke, udah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Nah, Ibu akan cek dulu di sini kelompok berapa? 1, berapa? 2, sini 3, 4. Oke. Ya. Tadi Ibu udah memberi bocoran soal. Ya, ini Ibu tayangkan lagi ya. Itu ada soal. Ada 3 soal. Nanti kalian diskusi dengan teman kalian. Ditulis soalnya, jawabannya. Nah, nanti Ibu akan menunjuk secara acak satu maju ke depan untuk menjelaskan dari hasil diskusi kalian ya. Oke ya, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Yuk, Ibu kasih waktu berapa ya? 20 menit cukup? Kebanyakan 10 menit ya, nggak apa-apa, sebisanya aja. Kan dikerjakan bareng-bareng lebih cepat, lebih apa ya ya pokoknya lebih bagus ya, sambil diskusi, tukar pemikiran. Kayak kan cuma 3 soal ya. Kalau misal mau dibagi, misal satu kelompok kan ada 3 soal tuh, misal bagi tugas nanti bisa menjelaskan masing-masing. Ya, gimana? Ya, ada kesulitan untuk kelompok 1, kelompok 4, ya, kelompok 3. Sepertinya kelompok 3 ini heboh banget ya, semangat banget. Ini diketuai oleh siapa ini? Kelompok 3 oleh Mas Diva. Oke, Mas Diva emang selalu mengetuai kelompok ya. Gak apa-apa, kelompok 1 mau diketuai sama siapa? Oh, lagi fokus ya, gak apa-apa ya. Oke, udah berapa menit ini? Udah mau 5 menit. Ayo ya, kenapa untuk kelompok 3? Oke. Oh, oke. Ya nggak apa-apa, ini aja, terserah ya. Kalian mau pakai pohon faktor atau mau pembagian bersusun, itu terserah, nggak harus dua-duanya. Misal soal nomor 1 pakai pohon faktor, nomor 2 pakai pembagian bersusun, itu nggak apa-apa ya. Udah hampir selesai ya, udah 7 menit. Oke, udah nomor 8 nih, kelompok 1 sama kelompok 2 udah hampir selesai. Wah, cepat banget. Kelompok 3 ayo dong, jangan kalah. Oh, kelompok 3 juga hampir selesai. Oke, kelompok 4. Wah, kelompok 4 udah selesai. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 4 yang selesai duluan. Ayo, ada yang menyusul yang kedua, kira-kira dari 1, 2, atau 3 ya. Gak ada kesulitan ya, gampang ya. Iyalah, kalian kan pinter-pinter. Udah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat hasil kerja kalian. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kira-kira mau diacak gimana nih modelnya, urut absen atau gimana? Oke, sesuai dengan tanggal hari ini aja. Karena hari ini tanggal 29, jadi absen nomor 29 ada nggak? Nggak ada ya, ini kelas hanya sampai 21. 29 dikurangi 2 dibagi 3 berapa? 9. Oke, ya absen 9. Silakan maju dari kelompok berapa nih? Oke, dari kelompok 2 ya, silahkan. Ya, silahkan Mas Faisal mempresentasikan hasil diskusi. Ya, 1 nomor aja, nomor 1. Ya, nanti nomor 2 bisa random lagi ya. Yang lainnya bisa tolong perhatikan.
Nanti kalau yang berisik ibu kasih oleh-oleh soal ya. Tepuk tangan dong buat Mas Faisal yang udah ngejelasin. Kira-kira sebentar dulu Mas Faisal, temennya ada yang mau bertanya sama Mas Faisal dulu apa enggak? Oke, kalau nggak ada ya silakan Mas Faisal bisa kembali ke kelompoknya. Ya, selanjutnya untuk yang nomor 2 mau ditunjuk seperti tadi, ya hitung-hitungan aja ya. Apa mau pakai KPK? Enggak, udah capek ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau nomor 2 dikali 3 ditambah 5 berapa? Oke, dari absen 11 dari kelompok berapa? Oke, 11 dari kelompok sini. Oke, dari kelompok sini. Ya, silahkan Mbak Siti Mukaromah. Oke, yang lain bisa perhatikan ya, jangan risih karena nanti kebagian. Oke, Mbak Siti Mukaromah nomor 2. Mbak Siti Mukaromah mengerjakan nomor 2 itu menggunakan apa? Pembagian bersun. Oke. Bukan buat Mbak Siti Mukaromah. Oh iya, ada yang mau bertanya dulu sama Mbak Siti Mukaromah? Mau nggak ada? Ya, oke. Kalau nggak ada, lanjut ke nomor yang terakhir. Nomor terakhir yang agak panjang ini, jadi absennya juga ada panjang. 5 dikurangin 4 ditambah 2 dikalikan 6 berapa? 18. Oke. Ya, 18 dari kelompok mana? Dari kelompok 2 lagi. Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke, ya, silakan. Ya. Oke, perhatikan ya. Ya dong. Ya, yang di sini jangan di sini. Ya, oke. Tangan. Ya. Berarti yang nggak kebagian kelompok 3 ya. Oke, kelompok yang diketuai oleh Mas Diva Triana Selamat ya. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 1 juga ya, nggak apa-apa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih udah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat, dengan penuh antusias, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang main sendiri, dan kalian tuh hebat. Oke. Ya. Review nggak? Nggak. Tapi sebelumnya saya akan memberi oleh-oleh untuk kalian seperti biasa ya. Kalian terserah mau kerjaan PR kalian mau diskusi atau kerjaan sendiri nggak apa-apa. Ya. Di sini Ibu lihat itu kalian lebih suka berdiskusi dengan teman kalian ya. Ya, karena mungkin ketika berdiskusi itu juga suka berdiskusi karena itu lebih ini jadi lebih paham. Kayak nggak apa-apa. Kalian bisa buka buku kalian ya, halaman 101 kalau nggak salah. Ya, itu halaman 101 di buku cetak itu ada banyak soal, tenang. Nggak dikerjakan semuanya, cukup dikerjakan nomor 2 yang ada berapa soal itu? 4. Oke. Pokoknya di situ dari soal nomor 1 sampai 5 terserah kalian mau mengerjakan yang nomor berapa. Yang penting kalian mengerjakan 5 soal yang menurut kalian mudah. Kalau misalnya kalian ada yang mau mengerjakan yang soal cerita, nanti kalian bisa mendapat bonus biasa, dapat bonus apa? Bintang. Oke, nanti kalian mendapat 1 star. Ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak ini? Ya. Kalian kalau sudah berdiskusi langsung kayak gitu ya. Ya langsung cetar-cetar lagi. Oke. Sih ada yang bingung kayaknya nggak ada ya? Ya nggak ada. Oke. Kalau misal nggak ada, saya akhiri ya. Benar nggak ada yang mau ditanyakan masalah tugas dan lain-lain? Oke, nggak ada. Ya kalau misal nggak ada, Ibu cukupkan. Sebelum kita akhiri, semoga ilmu yang kita dapatkan itu futuh, bermanfaat dunia akhirat ya. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri belajar pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.